bertempat di Arena Panahan Padepokan Indraprasta Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Dr. Triadi, RD, AMD, IP, SH, MSI menancapkan tonggak perjuangan dan cita-cita mulia untuk Pangandaran lebih baik. Sabtu 31 Agustus tahun 2024. Kota Pangandaran yang telah menjadi tanah kelahirannya dan mengantarkan dirinya menjadi sukses sebagai seorang birokrat di Istana Negara Indonesia sebagai Kepala Bagian Fasilitas Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Republik Indonesia, adalah anugerah ilahi sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan pada keluarga, saudara, sahabat, dan warga Pangandaran, Triadi RD beserta istri tercintanya Tika Rustika dan anak-anaknya menggelar silaturahmi dan doa bersama, serta menggelar hiburan dengan menampilkan tarian dari Sanggar Seni Indraprasta, bertempat di Arena Panahan Indraprasta Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Hadir dalam acara tersebut, tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh budayawan, pengamat politik dan tokoh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Acara yang dimeriahkan dengan lantunan suara artis lokal Pangandaran dan door prize menarik yang dibagikan kepada warga yang hadir dan mengikuti acara tersebut, membuat suasana menjadi lebih meriah dan ceria. Inilah situasi keakraban keceriaan komunitas dulur urang saat melakukan silaturahmi dengan tema hidup adalah pilihan. Pangandaran selalu di hati, di Padepokan Indraprasta Kabupaten Pangandaran pada Sabtu tanggal 31 tahun beliau menuntut ilmu dan mengabdikan diri jadi salah satu ASN di negara kesatuan Republik Indonesia, dan saat ini ingin kembali ke daerah untuk mengabdikan diri dalam rangka menyuburkan segenap kehidupan dan skill yang beliau miliki demi kemajuan Pangandaran. Terima kasih juga kepada segenap keluarga besar, keluarga dari Depok yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Inilah dibacakan selamat datang beliau para bapak dan saudara acara ini sudah hadir di acara pada siang hari ini. إليك في سر الأمة من
itu tidak pernah berakhir. Dan perjuangan saya, cita-cita saya untuk menjadi orang yang bermanfaat, banyak manfaatnya, sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk sesama. Ini Brahmana Logare juga udah hadir, alhamdulillah nih, Mas Yanto. Hadir Mas Yanto, apa aja? Perjuangan tersebut tidak melulu melalui jalur kontestasi, banyak ruang-ruang lain yang bisa kita ambil dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebut saja melalui jalur usaha maupun birokrasi pemerintahan. Alhamdulillah, saya dan istri khususnya beserta keluarga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkiprah dalam ruang-ruang yang sedang saya tunggu. Alhamdulillah, saya juga masih berusaha dan masih aktif di pemerintahan. Ini saya juga perlu mengajak kepada saudara-saudara, rekan-rekan kami semua, saudara-saudara kami untuk memulai jalur usaha. Jalur usaha tentunya meningkatkan multiplier effect dalam kehidupan. Contoh usaha, sebut aja tambak ya, tambak udang. Berapa banyak itu yang bisa bergerak ekonominya dari sektor tambak saja. Ada yang kerja punya istri, kemudian juga ada yang jual pakan, punya karyawan, yang panennya punya timnya, belum yang masak, belum yang ini yang itu bergerak ekonomi. Lahu muqibatum min bani yadayah wa min khalfihi yahfazunnahu min amrillah. Innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an falam aradallahu wa ma lahu min dunihi miwal. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan beri belakangnya. Mereka menjaga atas perintahnya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oligarki menguasai perekonomian. Ada yang mengatakan 80% perekonomian Indonesia itu dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Kita 20%, kita yang 280 juta jiwa berebut di porsi yang 20%. Maka nggak heran angka pengangguran tiap hari terus meningkat. Dalam hati sanubari saya selalu berkata, dan itu saya sampaikan ke keluarga, khususnya pada anak-anak saya. Anak-anak saya mana ya? Anak-anak saya. Oh iya, berdiri sini dekat-dekat apa? Saya selalu berkata sama mereka, dulu Sultan Muhammad Al-Fatih dan keluarganya waktu menaklukkan Konstantinopel bukan bekerja sebentar. Perjuangan beliau tuh dimulai dari 800 tahun yang lalu, jauh-jauh hari sebelum mereka lahir. Keluarga dan guru-gurunya, terutama guru-gurunya, selalu menginspirasi, terpanggil oleh giroh, oleh semangat Nabi Muhammad SAW yang punya nubuah. Sesungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Butuh 800 tahun Bapak Ibu untuk terwujud cita-cita agung itu. Jadi suatu keharusan yang harus kita terapkan pada anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita punya kesempatan menjadi pemimpin untuk memperbaiki nasib masyarakat, nasib bangsa dan negara, agar menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, yakni sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui acara silaturahmi ini kita bisa mempererat tali silaturahmi yang bisa memberikan pesan yang kuat. Barangkali nantinya khususnya kepada yang berkontestasi, mudah-mudahan mereka bisa amanah dan bisa membuka lapangan pekerjaan, menitik beratkan pendidikan. Amin ya rabbal alamin.
Sekali lagi saya dan keluarga mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami juga memohon maaf apabila selama kami bergaul banyak tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati sanubari. Perkenankan saya juga kembali menapaki jalan takdir baru sesuai dengan sabda baginda Umar radhiyallahu anhu ketika beliau dilarang masuk ke suatu negeri. Daerah itu bernama Syria, Damaskus, kalau sekarang Suriah. Beliau dicegah sama Abu Ubaidah, gubernur saat itu. Kenapa beliau dicegah? Karena sedang terjadi pagebluk, penyakit taun. Lalu sahabat-sahabatnya yang lain berkata, masuk saja, ngapain takut? Kita ada Allah yang sebagai pelindung. Tapi ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah berkata, wahai baginda Amirul Mukminin, sebaiknya kita jangan masuk, kita keluar dari takdir yang ini untuk masuk ke takdir yang lain. Dalam kesempatan ini saya juga mohon doa, saya tidak jadi masuk ke Pangandaran untuk masuk ke takdir yang lain yang lebih baik insya Allah. Bismillah. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas dedikasi perjuangan keluarga, rekan-rekan tim, simpatisan sehingga secara acara ini bisa berjalan dengan baik. Tak lupa salam hormat dalam salam hangat saya untuk keluarga dan teman-teman yang belum bisa hadir. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah kita bertemu lagi. Demikian saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai simbol pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas doa selamat kepada beliau dalam rangkaian perjuangan yang panjang. Didampingi oleh Ibu ya. Potongan pertama akan diserahkan kepada pendamping setia yang senantiasa siang dan malam mendampingi perjuangan beliau, yaitu istri tercinta dari Bapak Dr. Triadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa secara hikmat mendampingi. Dan dilanjutkan dengan potongan kedua. Yang akan diserahkan kepada Bapak beliau, Bapak Haji Koko dari Depok. Beliau adalah orang tua yang senantiasa memberikan maklumat dan wejangan serta arahan kepada Bapak Dr. Triadi sehingga tidak lepas dari nasihat dan fatwa serta petuah yang senantiasa diberikan. Izin menambahkan, gara-gara saya, bapak saya mau sampai kurus nih 4 bulan terakhir. Tiap malam begadang. Dan ini jawaban dari Allah, insya Allah yang terbaik. Amin. Ya. Terima kasih. Kita saling menguatkan, menghibur diri, bergembira gitu ya dalam kegiatan ini. Saya juga ingin bersilaturahmi agar teman-teman saudara-saudara ini makin rapat, makin apa namanya, makin kokoh. Nah, dinamika terjadi. Saya pikir semuanya sudah menjadi takdir dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Tuhan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya. Saya bahagia bisa ikut berpartisipasi mewarnai situasi kemarin di Pangandaran. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi siapapun nanti yang menang. Mudah-mudahan bisa lebih baik, membangun yang kurang ditambahin, yang kurang bagus diperbaiki, barangkali seperti itu. Dan masyarakat bisa lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, kemudian juga pendidikan.
ditingkatkan supaya masyarakatnya cerdas sehingga bisa nyari sendiri. Kalau udah pada sekolah kan gitu, udah pada punya keterampilan seperti itu. Harapan untuk Kabupaten Pangandaran khususnya maupun masyarakat negara kita seluruh Indonesia. Kalau dengan bubar dulu masih banyak door prize besar, hadiah utama. sesuai dengan misi pemerintah kita ya di 2045 Ya, mudah-mudahan masih menjadi ada Indonesia emas. dua Untuk saya sendiri, dispenser, saya ya, insya Allah akan jangan sampai dibawa menekuni pulang ini. yang sudah Satu selama buah ini saya kompor ikuti. cantik, dua kompor ya, Kembali dua tugas kompor. di pemerintahan sebagai Satu lagi apa bawah ini? aparat negara, kemudian juga menggeluti usaha-usaha yang sedang kita miliki juga barangkali seperti itu. Normal aja, normal. Saya ASN tidak boleh menentukan pilihan ke siapapun, jadi bebas saja lah berkompetisi silahkan, pintar-pintar menggait masyarakat kalau seperti itu. Tapi kalau saya sendiri dalam hati tentu ada, tapi kalau saya ungkapkan tidak boleh. Jadi Haji sendiri dari panjang umur dan sehat dengan keluarganya yang bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh saya selama menitipkan apa yang tercatat di roh maupun insya Allah kalau tidak ada di sana pasti akan ketemu aku. Karena tidak akan meleset, semua kehendak Allah tidak akan menghalangi. Kun fayakun pasti jadi. Itulah sebenarnya tidak bisa keluarga semua sebagai kami Ya bukan hal mustahil, tapi hari ini saya tetap konsen dulu di tugas saya sebelumnya. Doakan mudah-mudahan ada yang lebih baik dimanapun itu. Panji Surya Nugraha melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Aku mau jadi bulu matamu, untuk cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia
Panji Suryanugraha melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Indonesia 1 TV. 1 untuk Indonesia.